Hey ho, Sobat BW semuanya. Berjumpa lagi dengan Bayu Hidayat Channel di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kami akan mengajak Sobat BW untuk membahas tentang di balik dunia Disney yang ternyata memiliki cerita yang sangat tragis dan kelam. Bagaimanakah ceritanya? Simak penjelasan berikut. Disney selalu menyediakan berbagai film animasi yang menarik dan cocok untuk ditonton saat menghabiskan waktu berakhir pekan. Film-film yang dikeluarkan Disney selalu menjadi favorit anak-anak karena dirasa memiliki karakter yang sangat lucu. Seringkali Disney membuat film dengan tokoh utama adalah putri kerajaan atau putri bangsawan. Cerita yang disuguhkan oleh Disney selalu berakhir bahagia. Hal ini kemudian dapat membuat anak-anak berpikiran dan memiliki keinginan hidupnya dapat berjalan seperti cerita-cerita yang telah mereka saksikan. Jika ditelusuri lebih lanjut, karakter putri Disney rata-rata memiliki latar belakang berasal dari keluarga kerajaan sejak lahir atau menjadi keluarga kerajaan setelah melalui proses pernikahan. Ada juga yang dianggap sebagai putri karena telah berhasil menjadi pahlawan untuk orang-orang di sekitarnya. Sebelum membahas cerita kelam di balik dunia Disney, pernahkah Anda berpikiran bahwa cerita yang ada di film-film produksi Disney sebenarnya memiliki kejadian yang berbeda dengan dunia nyata? Jika memang iya, maka jawaban tentang pemikiran Anda akan kami bahas satu persatu. Cerita yang pertama adalah Beauty and the Beast. Cerita ini terinspirasi dari pasangan yang bernama Pedro dan Catherine Gonçalves. Pedro dinyatakan mengidap penyakit genetik yang cukup langka dan membuat seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut lebat. Baik Pedro maupun Catherine, mereka sama-sama tidak mengetahui rupa dari pasangan mereka. Meskipun demikian, Pedro dan Catherine akhirnya tetap akan menjalankan prosesi pernikahan. Sesaat sebelum pernikahan, Catherine akhirnya mengetahui kondisi Pedro yang sebenarnya. Akan tetapi, Catherine tidak pernah merasa terganggu dengan kondisi Pedro dan tetap menjalankan prosesi pernikahan. Setelah itu, pasangan tersebut akhirnya memiliki 7 anak. Cerita antara Pedro dan Catherine menginspirasi untuk seorang penulis, salah satunya adalah Madame Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Gabrielle merupakan sosok di balik cerita Beauty and the Beast pada tahun 1740. Cerita yang kedua adalah Cinderella. Dalam cerita yang dibuat oleh Disney, awalnya kehidupan Cinderella dapat dibilang berkecukupan. Ia hidup bersama dengan kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya. Kehidupan Cinderella mulai berubah ketika sang ibu pergi untuk selama-lamanya. Beberapa waktu kemudian, ayahnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda yang telah memiliki 2 anak perempuan. Siapa sangka jika ternyata ibu tiri dan saudara tiri Cinderella memperlakukannya dengan sangat tidak baik. Cinderella diperlakukan seperti pembantu oleh ibu tiri dan saudara tirinya. Tidak hanya itu, Cinderella juga ditempatkan di loteng karena kamarnya yang cukup mewah dikuasai oleh kedua saudara tirinya. Pada akhirnya, Cinderella bertemu dengan seorang pangeran hingga menikah dan hidup berbahagia selamanya. Di balik ceritanya yang indah, versi cerita asli dari Cinderella cukup mengejutkan. Sepatu yang dikenakan Cinderella ternyata bukan sepatu kaca, melainkan sepatu dari bulu anjing. Kedua saudara tiri Cinderella tidak hanya dikisahkan memiliki ukuran kaki yang terlalu besar untuk sepatu tersebut, tetapi juga mereka dikisahkan memotong bagian tubuh kakinya supaya muat di sepatu tersebut. Bahkan ada versi lain yang menceritakan jika ada beberapa burung merpati yang mencongkel mata saudara tiri Cinderella karena memiliki sifat jahat. Cerita yang ketiga adalah Snow White and the Seven Dwarfs. Dalam cerita yang dibuat oleh Disney, Putri Salju merupakan seorang putri yang dibuang oleh ibu tirinya ke dalam hutan. Putri Salju dibuang karena memiliki kecantikan yang tak tertandingi sehingga membuat ibu tirinya merasa kesal hingga berniat untuk membunuhnya. Di tengah hutan, Putri Salju kemudian bertemu dengan 7 kurcaci yang bersedia membantunya dan menjadi sahabatnya. Suatu hari, Putri Salju bertemu dengan seorang nenek yang sedang membawa buah apel. Nenek tersebut kemudian meminta Putri Salju untuk menukar apel yang dibawanya dengan roti yang dibawa Putri Salju karena merasa lapar. Putri Salju yang memiliki hati cukup lembut akhirnya merasa iba dan menyetujui permintaan nenek tersebut. Tanpa disadari, ternyata Putri Salju memakan buah apel beracun yang membuatnya tertidur cukup lama. Kondisi itu membuat para kurcaci kemudian berpikir bahwa Putri Salju telah meninggal. Beberapa hari kemudian,
datang seorang pangeran yang dapat membuat Putri Salju bangun dari tidur panjangnya. Tahukah Anda jika versi Jacob dan Wilhelm Grimm, penulis asli dongeng tersebut, menceritakan hal yang berbeda dengan apa yang Disney ceritakan saat ini? Versi asli dari dongeng ini adalah Putri Salju ternyata meninggal karena berhasil disiksa oleh ibu tirinya. Sang ratu berhasil datang ke pernikahan Putri Salju dan pangeran. Putri Salju kemudian dipaksa untuk memakai sepatu besi panas dan menari sampai meninggal. Cukup mengerikan, bukan? Cerita yang keempat adalah Sleeping Beauty. Tokoh utama dari cerita ini adalah Putri Aurora. Di usianya yang menginjak 17 tahun, Putri Aurora tertusuk jarum yang menyebabkan ia tertidur pulas selama bertahun-tahun. Peristiwa ini tentu saja tidak terlepas dari kutukan atau mantra dari penyihir jahat. Keluarga Aurora selalu berharap jika ada keajaiban yang suatu saat dapat membuat Aurora terbangun dari tidur panjangnya. Dikisahkan, akhirnya ada pangeran yang jatuh cinta pada Putri Aurora. Pangeran tersebut mencium Putri Aurora yang sedang tidur sebagai bukti atas rasa cintanya pada Putri Aurora. Kekuatan cinta sejati mampu membuat Putri Aurora akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Setelah akhirnya bangun, Putri Aurora dan pangeran akhirnya menikah dan hidup bahagia selamanya. Cerita asli Putri Aurora ternyata tidak seindah itu. Putri Aurora mengalami kejadian yang tidak mengenakan ketika ia sedang tertidur. Putri Aurora dilecehkan oleh seorang raja yang membuatnya hamil dan melahirkan dalam kondisi yang tidak sadar. Salah satu bayi yang dilahirkan oleh Putri Aurora menyedot jari yang pernah tertusuk jarum sehingga Putri Aurora dapat terbangun dari tidur panjangnya. Mendengar Putri Aurora yang telah terbangun, sang raja yang melecehkan Putri Aurora membakar istrinya hidup-hidup agar dapat hidup dengan Putri Aurora. Cerita yang keempat adalah Mulan. Cerita Mulan yang disajikan oleh Disney menunjukkan bahwa Mulan merupakan seorang pejuang wanita dari Tiongkok yang hendak pergi berperang. Dalam film yang disajikan oleh Disney, Mulan menyamar sebagai seorang pria untuk menggantikan ayahnya pergi berperang. Keluarga Mulan tidak memiliki sosok pria lain selain ayahnya yang sudah lanjut usia. Kondisi itulah yang membuat Mulan memutuskan untuk kabur dari rumah agar bisa menggantikan ayahnya. Saat berperang, Mulan berhasil melawan seorang musuh dengan bantuan dari naga kecil yang dikirim oleh leluhur keluarga Fa. Sayangnya, identitas Mulan akhirnya terbongkar setelah mereka merayakan kemenangan Mulan. Karena identitasnya terbongkar, para musuh kembali untuk menyerang istana. Serangan musuh berhasil diatasi oleh Mulan, sehingga dalam dinasti tersebut tidak ada yang meninggal akibat serangan musuh. Cerita asli dalam kisah Mulan adalah setelah 10 tahun pergi berperang. Akhirnya, Mulan memutuskan untuk kembali pulang. Mulan ingin bertemu dengan ayahnya yang telah meninggal dan keluarganya yang berantakan. Keadaan seperti itu membuat Mulan terasa sengsara dan kesepian. Akhirnya, Mulan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Cerita kelam di balik dunia Disney berhasil membuat orang-orang terkejut karena ternyata tidak seindah apa yang telah mereka saksikan selama ini. Kehidupan para tokoh utama yang ternyata mengerikan tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Disney berhasil membuat cerita indah di balik masa lalu yang cukup kelam sehingga cerita indah tersebut dapat disaksikan oleh seluruh orang tanpa melihat batasan usia. Masih banyak cerita kelam di balik dunia Disney yang belum terungkap. Untuk itu kami berharap Anda bersedia menunggu kami untuk kembali membahas cerita-cerita kelam di balik dunia Disney yang sangat indah. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang bisa kami bahas untuk Sobat BW semuanya? Jika Anda ingin mencari tahu tentang sesuatu yang masih belum Anda ketahui dengan jelas, ketikkan pada kolom komen yang tersedia dan kami akan membantu Anda memahami hal-hal tersebut. Jika Sobat BW suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari Bayu Widayat Channel. Salam sukses untuk semua Sobat BW semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.